Ini saya sudah terangkan kemarin. Sebablah kerja termasuk kawan. Bagian pokok telah kita sebutkan kemarin akan datang lagi nanti insyaAllah kemudian kita jadi katakan Allahumma ansur Indonesia fi hifdzil halal wassalam. Jadi seorang khatib berdoa di khutbah Jumat, dia berdoa, ya Allah tolonglah Indonesia dengan partai keadilan dan sejahtera. Apakah ini termasuk tawassul? Nah, ini bukan tawassul. Ini permohonan doa. Ini keterlaluan. Betul-betul getol dia. Sampai ikut bagaimana? Alhamdulillah. Dan demikianlah dia ya kuat. Seperti itu keadaannya. Praktek jual beli kredit yang ada di sini mencocoki termasuk dibolehkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Apa maksudnya yang ada di sini? Perlu diketahui ya bahwa kalimat kredit, kalau misalnya saya ditanya bagaimana hukum kredit, saya harus merinci seluruh bentuk kredit yang ada di dalam bab jual beli. Kalau kalimat kredit itu kita buka bab jual beli, itu bisa masuk pada 3 besar. Bisa masuk di dalam bai'ut taqsid, bisa masuk di dalam bai'ut ilah, bisa masuk di dalam masalah tawarruf. 3 masalah, 3 perkara. Kenapa saya dengan sebab ini termasuk masalah yang banyak berbincang. Jadi kalau menghitung masalah kredit kan bahasa Indonesia ya kan? Kalau di Arab kan, kita harus lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Dan dalam syariah itu masuk dalam 3 pembahasan. Apakah itu dalam bai'ut taqsid atau bai'ut ilah atau atau masalah tawarruf. Ya, ini semuanya beda. Bai'ut taqsid dia menjual dengan syarat kalau kontan sekian dari 12.000, kalau kredit ya kita secara beransur maka dia 15.000 selama berapa bulan begitu. Ini bai'ut taqsid. Kalau semata-mata menjual seperti ini itu tidak apa-apa. Diperbolehkan menurut pendapat jumhurul ulama. Menurut pendapat jumhurul ulama. Iya. Yang menguatkan pendapat ini Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, hampir rata-rata. Lajnah Daimah juga menguatkan pendapat ini tentang bolehnya bai'ut taqsid. Nah ini tentang masalah cara jual beli yang cara seperti ini. Memang Syekh Al-Albani mengatakan itu terhitung menjual dengan 2 harga dalam as-sahih. Dan Syekh Mubir memang dia mengatakan ada makna riba tentang bai'ut taqsid ini. Tapi kita berputar bersama dari nah, apalagi kebanyakan para ulama di zaman ini dan juga ini pendapat jumhurul ulama, pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bolehnya bai'ut taqsid. Tentang boleh saya tersebut. Ada yang mengatakan itu menjual dengan 2 harga. Ibnu Al-Qayyim menerangkan panjang lebar dalam Tahdhibus Sunnah. Ya, bahwa dalam hadis menjual, larangan dengan menjual dari 2 harga itu ada 8 penafsiran di kalangan para ulama. Punya 8 penafsiran di kalangan para ulama. Dan Ibnu Al-Qayyim menguatkan itu masuknya ke dalam masalah bai'ul ilah. Masuk ke dalam bai'ul ilah. Kita akan terangkan bagaimana bai'ul ilah.
Jadi kalau bayar taqsid, membayar dengan taqsid, al-qasd taqsid itu dari kalimat al-qisd, bagian. Jadi taqsid dia bayar dengan bagian-bagian tertentu. Dia bagi-bagi misalnya bagian. Bagi Indonesia kan dia bayar secara teransur. Paham? Itu boleh. Kita katakan ini menurut pendapat jumhur ulama dibolehkan. Ya. Saya pernah dilihatkan sebagian orang yang menulis, katanya, mungkin katanya sebagian masalah ini sudah dibahas oleh sekian banyak ulama. Sekian banyak ulama, diantaranya yang membahas Syekh Fulan dan Fulan. Sebut nama Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Dan contoh dengan kalimat sekian banyak ulama, kadang-kadang menggambarkan bahwa yang dia kuatkan tentang tidak bolehnya itu pendapat jumhur ulama. Enggak, bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur membolehkan. Pendapat jumhur membolehkan. Dipahami? Baik. Kredit jenis yang kedua yang ada itu dalam bentuk masalah bai'ul ina. Apa yang ina? Orang menjual barang. Anggaplah saya saja. Saya jual barang kepada si A dengan harga 10.000. Dicicil. 2 kali bayar misalnya. Maka si A pun bayar kepada saya 5.000. Ya kan? Si A bayar kepada saya 5.000. Setelah si A ambil barangnya, dia bayar saya 5.000. Tentunya si A masih hutang sama saya berapa? 5.000. Saya tahu si A ini butuh uang. Ya, dia butuh uang 8.000. Maka saya datang kepada si A. Saya katakan kepadanya, saya beli barang kamu itu kontan 8.000. Dia jual barangnya kepada saya. Ini namanya bai'ul ina. Ini diharamkan dalam nas hadis. Kata bayar sendiri. Kalau kalian berjual diri secara ina, ini indah. Ya, namanya hadis yang menerangkan tentang haram. Tidak dilarang. Jadi terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh penerapan di masyarakat. Misalnya satu perusahaan, anggaplah penjual mobil. Ya, anggap penjual mobil. Sini perusahaan mobil ini ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Dan biasa gitu ya, penjualan ada bagian pembelian. Datang seorang misalnya, dia butuh uang banyak. Ternyata dia punya uang 50 juta. Dia sekarang butuh uang cash 200 juta. Butuh uang cash 200 juta. Maka datanglah dia dengan uangnya 50 juta ini ke penjual mobil. Dia pilih mobil dengan harga 300 juta. Dia kasih panjang 50 juta. Uang yang milik itu tadi. Nanti berikutnya dia bayar secara kredit, secara cicil. Ya, kan begitu. Nah, dia bayar 50 juta. Diberikan mobilnya, kalau mobilnya dia terima, dia tidak ingin mobil, dia ingin uang 200 juta. Maka mobil ini langsung dibawa di bagian apalagi pembelian mobil bekas di sampingnya, masih ikut dalam perusahaan itu juga. Dia jual di situ dengan harga 280 juta misalnya, sudah turun 20 juta. Nah, ini namanya bai'ul ina. Kalau dia dijual, dia beli dari satu pihak dengan cara kredit, kemudian pihak itu sendiri membeli dari dia lagi dengan cara kontrak, ini namanya bai'ul ina. Habis? Nah, tapi kalau masalah lain, ini masalah yang tidak. Dengan masalah tawar. Tawar mungkin, seperti saya beri contoh tadi. Saya datang misalnya, saya butuh uang 200 juta misalnya. Saya punya uang 50 juta. Saya beli dari penjual mobil yang menawarkan dengan cara kredit. Saya beli. Saya bayar 50 juta panjang, ya berikutnya saya ambil. Saya butuh uang 200 juta. Tapi saya tidak jual ke perusahaan itu. Saya jual ke perusahaan lain. Di tempat lain saya jual. Jadi saya menjualnya bukan ke pihak penjual, tapi menjual ke pihak lain. Pihak ketiga saya jual. Nah, kalau dia jual ke pihak ketiga, ini namanya masalah tertawaru. Masuk ke dalam masalah yang ketiga. Kalau dia jual ke pihak yang dia beli, itu masuk ke dalam bai'ul ina. Baik. Kalau dia jual ke pihak lain, ini masuk dalam masalah tawaru. Boleh tidak yang seperti ini? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh atau tidak? Dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Dan yang umum, ayat Al-Quran wa ahallallahu al-bait. Allah menghalalkan jual beli. Kita tak punya dalil yang menunjukkan tentang haram. Paham? Jadi ini 3 jenis. Dalam masalah kredit semuanya masuk. 3 jenis, 3 perkara dalam agama. Bai'ul taqsid, bai'ul ina, kemudian masalah tawarruk, semuanya bisa terhitung dalam masalah kredit. Ada dalam masalah kredit di Indonesia ini. Kita lihat jenisnya kemana. Ada yang
yang diperbolehkan. Artinya, berjelas insyaAllah. Bagaimana tentang sumpah jabatan yang dipraktekkan oleh pegawai negeri? Dia tanya dengan akidah seorang muslim. Ya, kalau sumpahnya tidak melanggar syariah, dalam arti yang mengambil sumpah tersebut adalah pemerintah, maka tidak apa-apa. Sebab asalnya tidak kepada pemerintah. Nah, kalau memang dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Nah, itu dia. Saya sendiri tidak tahu apa dia sumpahnya. Belum menunjukkan datanya fajar. Bagaimana sikap kita kalau mendengar panggilan azan tersebut? Kalau ada yang azan, dijawab azannya. Jawab saya azan. Tapi orang ini azan tepat waktu atau tidak, ini menjadi permasalahan. Ya. Kalau dia yakin orang ini azan sebelum masuk waktu subuh, ya, dan sholat sebelum masuk waktu subuh, tidak boleh sholat dengannya. Kalau dia sholat, tak ada sholatnya. Sebab sholat bukan pada waktunya. Harus yakin masuk waktu. Nah, tapi kalau dia sendiri tidak tahu waktu, tidak tahu mengira, dan diperkirakan masjidnya ada dengan baik pada waktunya, tak apa dia ikut sholat. Tak apa, dia ikut sholat sama tahu. Nah, apakah ini jaminan masuk surga? Tatkala seorang telah terjerumus dalam jalan kebatilan, kekufuran, namun kemudian dia bertobat. Ya, tergantung ya. Pertama begini, kalau dia bertobat, itu Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosanya. Walaupun dia berbuat kesyirikan, bertobat dan diampuni. Ayat itu dosa kesyirikan tidak akan diampuni, yaitu orang yang masih dalam keadaan berbuat kesyirikan belum bertobat. Belum bertobat. Kalau dia bertobat belum meninggal, insya-Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu dalilnya dari ayat. Dan terjerumusnya juga, ya, perlu kita kalau dia terjerumus tidak sengaja, maka insyaAllah dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat dan nasuha, dan insyaAllah ta'ala terima tobatnya. Tentunya syarat tobat itu ada 5 syarat. Syarat yang pertama dia harus ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga dia menyesali perbuatannya. Yang keempat dia berazam dalam dirinya tidak akan mengulanginya. Yang kelima masih ada waktu. Dalam artian tetap nyawa di tenggorokan terbit matahari dari arah barat. Sistem apa yang baik dalam tahun ini? Sistem mulazamah atau kurikulum? Tolong terangkan kelebihan masing-masing. Dan semuanya punya kelebihan, semuanya punya kelebihan. Dan insyaAllah ta'ala di waktu lain. Puasa Asyura tanggal 9 atau 10 atau keduanya, dua-duanya. Nabi memang waktu puasa, beliau puasa tanggal 10. Cuma beliau katakan kalau saya masih hidup pada tahun depan saya juga akan puasa di hari 9. Salat setelah selesai sholat untuk siapa? Syekh Ibn Utsaimin menerangkan bahawa ada 2 kemungkinan. Mungkin untuk makmum yang di sampingnya, untuk orang yang sholat bersamanya, atau tidak, maka itu untuk para manusia. Apa perbedaan iradah
kauniyah dan iradah syar'iyah. InsyaAllah akan datang nanti dalam syar'iyah sunnah. Apa derajat hadis hubbul watan min al-iman? Kata Imam Al-Tabari, hadisnya palsu. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Kata Imam Al-Tabari, hadisnya palsu. Bagaimana kaifiat menggerakkan jari saat tahiyat? Tidak menggerakkan jari, hadis menggerakkan jari lemah. Kita pernah menerangkan tentang namanya hadis menggerakkan jari itu dalam majalah Nasihat volume pertama. Bagian pertanyaan sebenarnya itu terjawab dari dalam penjelasan. Nah, penjelasan yang saya berikan itu penjelasan sifatnya untuk memperbaiki secara umum. Jadi hal-hal yang terjelas, yang pertanyaan yang berkaitan menarik, diperiksa kembali lah. Pertama, insyaAllah sana akan jelaskan. Bagaimana hukum ulangan pribadi ke negara? Mereka menganggap itu kebiasaan saja, bukan karena ibadah. Masalahnya di sini bukan berkaitan dengan masalah ibadah. Masalahnya tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Bagaimana hukum mengikuti perlombaan atau kuis yang ada di TV tentang Ramadan atau hukum agama yang lain? Yang saya ketahui, kalau itu kuis seperti ini, biasanya nonton, itu tarif teleponnya lebih tinggi. Ya atau tidak? Hah? Ya kan? Lebih tinggi. Kalau dia memang tarifnya lebih tinggi, masuk ke dalam acara ini, dalam keadaan melebihkan tarif, maka ini hukumnya masuk ke dalam qimar. Dia masuk ke dalam sesuatu yang belum jelas, dia beruntung atau dia rugi. Masuk dalam qimar, terhitung ke dalam bentuk yang terlarang. Jadi haram saya seperti ini. Ya, tentang masalah ujian, kuis dan lain-lainnya, itu ada rincian masalah. InsyaAllah kalau dijelaskan. Ya. Bagaimana hukum merapatkan kedua tumit sewaktu sujud? Ada kata dalilnya? Terus saya akan tanya, orang yang merapatkan apa kata dalilnya? Asalnya kan tidak merapatkan, ya? Itu asal atau tidak? Kalau orang sholat rapat atau tidak, terbuka. Terbuka kan? Jadi kalau rapat, berarti dia menggerakkan. Sekarang apa dalilnya merapatkan? Memang ada yang berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar dan Syekh Al-Albani mensahihkannya di dalam sifat salat Nabi. Raqan baina qadamaihi itu lafaznya. Merapatkan antara kedua kaki. Tapi hadis ini asalnya di dalam Sahih Muslim. Dan dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat merapatkan. Selain oleh Syekh Mukbil, Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syadz, lemah. Dipahami? Karena itu saya sendiri saya tidak faham tentang masalah merapatkan tumit itu. Tetap seperti biasa. Hadis yang lemah. Munculnya di internet tulisan bahawa ustaz-ustaz yang dipercaya sebagai ustaz salafi di Indonesia hanya 35 orang, yaitu Ustaz Usama Mahdi, Luqman Abdi dan lain-lain. Lalu kenapa Ustaz Zulkarnain tidak termasuk dari jajaran ustaz salafi? Sekali lagi yang salafi itu bukan cap, stempel dari mereka, atau dibeli dengan produk dari mereka. Tidak. Jadi salafi itu adalah menggambarkan manhaj dan metode. Walaupun mengaku salafi, kalau tidak berada di atas manhaj salaf,
Walaupun mentazkiyah di sini dengan tazkiyah bagaimanapun setinggi gunung, yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah seorang di atas Alkitab dan Sunnah. Itu tidak membahayakan. Dan kita juga tidak pernah merasa tidak enak dengan hal tersebut. Luqman Al-Ansari sekarang ini, saya sudah terangkan kemarin ini. Kemudian ceramah kita, belakangan juga sudah terangkan. InsyaAllah bisa dimurajaah. Walaupun saya, sekarang mungkin ada yang lupa. Siapa yang ada tentang masalah. InsyaAllah. Itu ada nasihat umum. Kadang saya kalau berbicara tentang ini, saya kasih dulu pendahuluan bagi orang yang benar. Saya paham bahwa maksud dari pembicaraan itu adalah nasihat dan kebaikan kuat. Kita menginginkan setiap ikhwah dan ikhwah tadi kita berada di atas manhaj yang lurus dan mereka ikut dengan orang-orang yang seperti ini yang memang dari awalnya hanya sekedar membuat kerusuhan di tengah dakwah salafiyah itu kita kenal. Dan kerusakan yang seperti ini sudah cukup sebagai bukti bahwa mereka ini tidak berada di atas manhaj dan tidak punya nusuk terhadap umat. Kita menasihati, wallahu musta'an. Bagaimana membaca dan menjual majalah syariah dikelola oleh Luqman Ba'abdi dan Ustaz lainnya? Saya sarankan tidak membaca dan tidak menjualnya. Ya. Alasan hati itu yang ada pada seseorang itu mewarnai tulisannya, mewarnai pembicaraannya. Karena hari ini kita nampak, besok kita tidak merasa aman dari itu. Tidak merasa aman dari itu. Wallahu musta'an. Jadi